أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mahmudi ala kulli hal, al-mausufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bi mazidil in'ami wal ifdal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul maqal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk di malaman yang ke 5. Berarti lebaran kurang berapa hari lagi? Wah, kurang sedikit lagi dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya, lebaran itu untuk siapa saja. Orang nggak puasa bisa lebaran, tapi orang yang dia melaksanakan apa yang disebut dengan Idul Fitri itu adalah orang yang dia melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Jadi kalau dia puasa Ramadan ya dia benar-benar berhari raya, benar-benar mendapatkan kemenangan. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, tidak berjuang untuk menggapai ridho Allah di bulan Ramadan ini, orang lain pada puasa, anak tidak puasa. Orang lain pada sholat tarawih, ini malah nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Nggak ada perjuangannya, kemenangannya di mana ya kayak begitu. Jadi yang menang, benar-benar menang mendapatkan Idul Fitri itu nanti adalah orang yang dia berjuang untuk mendapatkan ridho Allah, melakukan banyak kebaikan, amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Gitu ya. Biasanya yang ribut-ribut untuk segera menuju lebaran itu biasanya kurang, ibadahnya kurang biasanya. Karena apa? Karena orang yang dia benar-benar mengejar rahmat Allah, memanfaatkan benar-benar bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, makin hari akan makin sibuk dengan ibadah. Apalagi 10 hari menjelang Ramadan berakhir, pasti di situ ada Lailatul Qadar dan sebagainya, dia akan makin getol. Ya, benar. Benar. Memang tanda orang mencintai itu seperti keadaan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Seperti sholat tarawih. Ya, seperti sholat tarawih. Hanya yang mencintai yang akan tetap bertahan sampai akhir. Nah, kalau yang gak mencintai biasanya ya hilang. Baru juga 5 hari sudah kemana sepi ya, baru 10 hari udah hilang. Sedangkan mereka yang benar-benar terpaut cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW, dia akan bertahan sampai selesainya bulan Ramadan. Puasa, sholat tarawih akan kuat. Begitu Bapak Ucup. Baik, orang yang melakukan sholat tarawih pada malaman kelima ini pahalanya besar sekali. Dijelaskan di dalam kitab Duratun Nasihin, orang yang malam ini melakukan sholat tarawih itu mendapatkan keutamaan, yakni dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, dan juga sholat di
Masjidil Aqsa di Palestina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak acan dugi ke Masjidil Haramnya sholat taraweh heula. Insya Allah malam ini kalau begitu kita tambah doanya, ya Allah sampaikan kami untuk bisa hadir di Baitullah. Jadi tidak hanya pahala saja ya Allah malam ini, tapi Kau hadirkan juga kami semua di Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, orang yang sholat di Masjidil Haram itu pahalanya tikal-tikalnya berlipat-lipat dibandingkan dengan di masjid kita, ya, daerah kita gitu. Ya, wah 100.000 ya. Ada yang wah begitulah keterangannya. Makanya yang banyak-banyak bolong sholat tuh segera aja nabung untuk segera berangkat umroh dan haji. Nah, itu untuk fadilah sholat tarawih malaman ke-5. Seneng nggak? Semangat nggak? Semangat, meskipun cuma beberapa biji orang. Ya ini tadi yang mampu bertahan memang hanya sedikit begitu. Yang dapat Lailatul Qadar ya yang tetap kuat bertahan 30 selama bulan Ramadan penuh ya pasti dapat. Ya. Baik, sekarang hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini, keutamaannya. Nih, Pak Ustadz kasih tahu. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Ada berapa? 4 golongan. Surga aja kangen sama orang-orang ini. Jadi yang kangen bukan cuman manusia atau orang tuamu atau orang yang kamu sayangi, tapi surga kangen kepada orang 4 jenis orang ini. Yang pertama, ya, hadis ini riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi di dalam kitab Duratun Nasihin lagi, memang luar biasa ini. Al jannatu mastaqatu ila arba'ati nafarin. Talil Quran yang pertama. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran. Siapa di sini yang gemar membaca Al-Quran? Insya Allah Zaki gemar membaca Al-Quran. Amin. Amin. Tapi ingat, kalau mau baca Al-Quran, kalau batal, wudu lagi ya, wudu dulu ya. Jangan sampai memegang Al-Quran kita dalam keadaan batal wudu. Nah, apakah hanya membaca saja? Bukan. Pertamanya membaca talil Quran. Maksudnya apa? Dia tidak hanya membaca. Awalnya membaca. Kemudian apa? Mengerti. Mencoba untuk mengerti isinya. Jangan baca aja nggak ngerti apa-apa. Lama-lama harus paham. Mencoba untuk memahami. Kalau sudah paham, sudah mengerti isinya, selanjutnya yang ketiga adalah dia mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadi jiwanya, menjadi kesehariannya. Itu yang dimaksud dengan talil Quran. Orang yang dirindukan surga karena dia gemar membaca Al-Quran. Jenis yang kedua adalah orang yang wahafidatul lisan atau wahafidatul lisan. Orang yang dia mampu menjaga lidahnya. Jadi lidah ini benar-benar luar biasa. Sampai surga kangen dengan orang yang lidahnya itu selalu bicara tentang kebaikan. Falyakul bil khair aw liyasmut. Jadi daripada tengkar dan sebagainya, diam. Tuh. Itu. Nah, berkatalah yang baik atau diam. Tidak mengerti tentang sesuatu hal, maka diam itu menjadi pelindung bagi orang yang bodoh, dan diam itu menjadi hiasan bagi orang yang cerdas. Gitu. Jadi orang bodoh kalau dia diam, mungkin dia nggak akan ketahuan kalau dia bodoh. Jadi diam, oh manggut-manggut, oh berarti mengerti, dianggapnya begitu kan ya. Tapi bagi orang yang pintar, diamnya orang pintar itu berarti dia sedang
menyiapkan banyak hal untuk daripada dia berdebat dengan orang bodoh malah kelihatan gak jelas gitu. Imam Syafi'i itu ahli dalam urusan debat-debat, ahli ilmu debat, selalu menang. Tapi Imam Syafi'i bilang, aku tidak pernah menang debat dengan orang bodoh. Imam Syafi'i, kebayang kan betapa sulitnya debat dengan orang bodoh itu. Gak ngerti diajak ngomong gitu, gak ngerti, ngomong gak ngerti. Yang ada malah marah-marah aja, bikin emosi. Astagfirullahaladzim. Nah, selanjutnya jenis manusia yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wal mutmimul ji'an, yakni orang yang senang untuk memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan makanan. Jadi dia gemar untuk memberikan makanan, berbagi. Masya Allah. Bayangin ini, orang yang gemar berbagi ini. Dikatakan bahwa orang yang dia ahli sodakoh itu, dia sebenarnya satu kakinya sudah berada di surga. Tinggal ngelangkah aja. Tapi kan banyak yang pedit. Banyak yang pedit. Makanya bulan Ramadan ini latihan ame pedit. Iya, bulan Ramadan kakak disubut-subutkan wae, tuangan-tuangan makanan-makanan yang enak-enak. Ngeunah-ngeunah. Atuh dibawa tuh ke sini biar nanti habis taraweh teh ada manis-manisnya gitu ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, paling ucup aja ini siap-siap. Alhamdulillah. Pak Ustadz capek ya di rumah dan nyiapin makanan minuman itu iya. Baru dakna hoyongna kerupuk ojai. Kerupuk ojai. Benar tuh? Hanya orang Sunda, ini bagi yang nonton di streaming ya, hanya orang Sunda yang tahu kerupuk ojai. Jadi itu adalah kerupuk di mana kerupuknya itu berenang di atas sambal, disebut kerupuk ojai. Terus kemudian ada makanan-makanan lainnya. Wah, itu kalau dimakan sendiri tidak enak, harus dibagi-bagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Kiai, saya tidak punya apa-apa untuk dibagikan. Dulu Rasulullah udah bilang, walaupun seteguk air, masa nggak punya seteguk air? Ada orang Indonesia, ini cair hujan sur itu. Mau berdalih apa lagi? Gak punya apa-apa, astagfirullahaladzim, atau cair hujan di wadahan, terus kemudian diangetin, dikasih teh. Udah jadi lapangan minum teh semua. Ya, teh Sariwangi 1 kotak cukup, insya Allah. Ya, begitu ya. Barudak suka ngopi, kopi kapal api. Kopi kapal apinya 1, airnya segalon. Kok rasanya gini? Ini namanya wedang kalau di Jogja. Tahu kan Bu ya? Kalau di Jogja kita mau membeli kopi, ternyata kopinya mana? Yang ada air dengan isi yang banyak, terus rasanya unik. Nah, kayak begitu. Nah, selanjutnya yang dirindukan surga yang nomor 4 adalah wasoimina fi sahri Ramadan. Nah, ini orang yang dirindukan surga adalah orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Inilah orang yang dirindukan oleh surga. Surga aja kangen sama dia, apalagi kita semua. Ya Allah, lidahnya berkata-kata yang baik, terus orang itu suka memberi kepada orang lain, untuk pedit. Terus kemudian dia juga senang membaca Al-Quran, dia senang juga untuk membaca Al-Quran. Yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang baik, bukan hewan-hewan, kumpulan kebun binatang dan lain sebagainya, kasar-kasaran yang menyakiti, bukan begitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siap menjadi orang yang dirindukan surga, nak? Siap? Kita lihat. Berarti orang ini harus sabar. Talil Quran itu talil Quran bukan cuma dibaca, tapi dimengerti
dan juga diamalkan. Kalau ada orang tengkar, surat Al-Hujurat, maka kita mendamaikan, bukan malah diadu dombakan. Ingat, orang yang berpuasa pahalanya bisa hilang kalau dia satu ngawadul baik, ngawadul yang buruk ya, ngawadul itu kebaikan ada. Terus yang kedua, ghibah atau menggosip, biang gosip ya. Terus yang ketiga, namimah. Fitnah bagaimana? Jelas fitnah masuk. Namimah itu ngadu orang agar musuhan satu dengan yang lainnya. Terus kemudian memandang orang lain atau lawan jenis dengan tatapan mata jorok atau mesum. Itu pahala puasanya bisa hilang. Terus yang terakhir, bersumpah dengan sumpah palsu. Demi Allah dan Rasulnya, ini harga kolak itu segini, padahal enggak. Gitu. Ini kolak ini saya jual nih segini nih. Ini kolak ini di dalamnya ada cau yang itu diambil dari Gunung Galunggung. Masya Allah. Padahal dari mana? Pasar Caringin. Allahu Akbar. Pasar Caringin tahu kan? Pernah ke Pasar Caringin? Pernah. Pasar Caringin kebakaran terus Pak Ustadz. Musim hujan kebakaran Pak. Ya namanya orang usahanya harus selalu optimis ya. Mau kebakaran dan sebagainya, tetap kita tidak bisa menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Berdoa kepada Allah, ikhtiar tetap dijalankan. Begitu ya Naya. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam wal afu minkum wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.